Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani oleh sebelah kiri saya Ade Armando dan sebelah kanan saya. Iya. Nah, pemirsa Cokro TV masih rame sampai sekarang ini terkait respon ya terhadap surat edaran yang dilakukan oleh Menteri Agama Gus Yakut ya terkait aturan, sebenarnya bukan aturan azan, ini harus di surat edaran. Ini dan bukan pengaturan terhadap azan Kak Ade, bukan. Iya. Tetapi terhadap aturan pengeras suara. Iya, speaker. Jadi bukan pada azannya, karena yang berkembang nih di masyarakat itu katanya aturan azan, padahal bukan itu. Aturan speakernya, jadi pengeras suaranya. Nah ini sampai sekarang ini hampir mungkin mau ke 3 minggu ini, minggu ketiga nih masih rame terus karena banyak sekali ya. Setelah itu kan ada video Gus Yakut yang lebih menjelaskan lagi soal surat edaran itu yang kemudian digoreng oleh atau dispin lah ya itu oleh Roy Suryo, dan oleh Roy Suryo itu sempat dilaporkan ke polisi padahal sebenarnya dalam video itu nggak ada yang namanya suara azan yang dibanding-bandingkan katanya yang begitu masif dengan anjing, dengan gonggongan anjing itu yang kemudian diterima oleh masyarakat ya, sehingga sampai sekarang itu juga masih ramai terkait bahwa katanya Gus Yakut menyamakan atau membandingkan suara azan dengan anjing, dengan gonggongan anjing. Itu nggak benar sekali ya. Makanya kemudian kita lihat laporan Roy Suryo itu ditolak karena memang dari videonya itu nggak ada suara itu, dan itu diakui terakhir kali oleh Roy Suryo. Nah sebenarnya di yang lagi viral sekarang ini kita juga mau membahas soal itu ya. Bro Kajito, dan mungkin kita langsung aja nih, mungkin kita kan tahu bahwa posisi KAD sebagai ahli komunikasi gitu, bagaimana melihat respon masyarakat terhadap surat edaran ini yang jelas-jelas sebenarnya tujuannya untuk membangun harmoni, menjaga ketertiban umum kan, dan sebenarnya dulu sebelum ada surat edaran kan sebenarnya juga sudah banyak keluhan juga gitu kan, baik dari masyarakat Islamnya sendiri ataupun misalnya di luar Islam terkait istilahnya tuh dalam tanda kutip polusi suara pemirsa Cokro TV. Nah biar saya nggak berpanjang-panjang lebar, kita mulai aja diskusinya. Saya mulai dari siapa dulu nih? Kak Ade dulu atau silakan Kak Ade. Saya mau serahkan pada Anda sebagai ahli. Oke. Saya gimana? dulu. Gimana Kak Ade melihat hiruk pikuk ini ya? Ya ini memang sesuatu yang lazim terjadi dalam fenomena komunikasi ya. Jadi gini, tadi Anda sudah menyebut soal sudah 3 minggu nih. Iya, kok bisa selama ini? Iya. Ya itu jelas, karena ada memang pihak-pihak yang memobilisasi. Nah, ya. Betul. Ada orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan fitnah. Menurut saya nggak ada kata lain yang lebih tepat dari kata fitnah. Ini memang jahat, busuk ini. Saya udah bikin tuh videonya kan. Ya, fitnah kan? Ya, fitnah. Dan fitnahnya itu ternyata berlapis-lapis. Keterlaluan. Dan itu konsisten. Dan saya rasa memang sebagian masyarakat akhirnya yang dia ingat fitnahnya. Jadi kan karena memang prinsipnya kebohongan itu kalau diulang-ulang terus akan menjadi kebenaran. Orang percaya bahwa memang Pak Menteri Agama kita itu pertama. Tadi kan Anda bilang ini sebetulnya bukan aturan mengenai azan. Bukan. Tapi yang berkembang bahkan lebih parah dari itu. Aturan ini seolah-olah dikatakan melarang azan. Betul. Melarang. Melencengnya udah bahkan bukan mengatur azan. Ya? Padahal dia mengatur speaker. Pengeras suara. Diseleweng, di spin menjadi mengatur azan. Lebih jauh lagi melarang azan. Sehingga kemudian ditimpa pula dengan pernyataan hanya iblis yang tidak suka pada azan. Jadi kalau kita mengatur suara azan, kita menjadi seolah-olah tidak suka atau takut, dan karena itu kita menjadi iblis. Dan dalam hal ini akhirnya kita akan mengatakan, oh kalau gitu menurut orang ini NU, Muhammadiyah, MUI dan masjid DKM masjid itu adalah iblis ya, mendukung iblis. Nanti kita bicarakan lagi soal itu ya. Tapi intinya adalah bahwa kalau orang mengatakan bahwa azan itu harus diatur, ya pengeras suara dari masjid harus diatur, itu sama sekali nggak boleh tiba pada kesimpulan bahwa orang-orang ini takut pada bunyi azan, ya.
Jadi itu fitnah pertama. Itu fitnah itu diulang-ulang secara konsisten. Fitnah berikutnya adalah soal bahwa Menteri Agama menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Itu juga fitnah yang luar biasa. Ya, tadi dikatakan bahwa setelah orang, ya barangkali gini ya, memang masyarakat harus dengar lengkapnya. Bayangkan sebelum dia bicara tentang gonggongan anjing, sebetulnya Pak Menteri bicara tentang gereja. Betul. Tentang dia sebut gereja atau ibadah, rumah ibadah lain, ya. Jadi bagian itunya bahkan tidak disebut sama sekali. Tahu-tahu jadi anjing, ya. Jadi itu kan fitnah, tuduhan bahwa Menteri Agama menyamakan suara masjid atau suara azan dengan gonggongan anjing. Itu diulang-ulang terus, ya. Bahwa bahkan orang semacam Roy Suryo sampai salah menyangka itu pasti karena ada orang yang menggosok-gosokkan dia, menggosok-gosok dia. Artinya kebohongan itu disalurkan lah ke dia, sehingga dia percaya itu, dan alhamdulillah ujungnya dia mengakui bahwa emang nggak ada kan. Tapi saya kembali ke tadi, jangan kaget kalau ini sampai 3 minggu masih berlangsung, karena ada pihak-pihak yang memang ingin menghancurkan Menteri Agama, tapi lebih dari itu mereka ingin menghancurkan negara ini. Mereka ingin sekali punya bukti, contoh untuk menunjukkan bahwa negara ini memang anti-Islam. Buktinya Menteri Agamanya itu takut sama azan. Buktinya Menteri Agamanya ini berusaha melarang azan, berusaha menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Nah, jadi narasinya ini itu narasinya. Kalau bahasa kami kan disinformasi, hoax, ya, atau kebohongan atau fitnah. Dan ini yang jahat luar biasa menurut saya. Dan itu, ya saya senang kalau kita terus-menerus harus mengangkatnya untuk mengatakan bukan karena saya cinta banget sama Menteri Agama, ya, tapi Menteri Agama memang sedang dizalimi oleh orang-orang ini. Jadi sasaran target sekarang, ya. Gimana bro menurutmu? Saya ingin menegaskan lagi ya apa yang disebut Bang Ade tadi, bahwa pernyataan Menteri Agama Gus Yakut ini titik tolaknya atau kata kuncinya itu adalah menertibkan suara yang polutif sebenarnya. Apapun itu. Makanya ada banyak contoh. Ini seperti tradisi NU, ya. Kalau menjelaskan sesuatu tuh contohnya banyak. Gitu loh. Ini memang tradisi NU. Jadi ada ini, ada itu, ada contohnya ini, contohnya ini. Tapi yang diambil yang anjing. Yang ujung lagi, lompat-lompat. Ini nggak benar. Jadi kebiasaan untuk menyingkat, ya, kesimpulan ini memang sudah mewabah, ya. Karena kalau kita lihat dari penjelasan Gus Yakut, itu memang murni ingin menertibkan dari suara-suara politik tadi, terutama dari speaker, ya. Kemudian yang ingin saya tekankan adalah mengenai dari segi politik mungkin, ya, saya melihatnya, ya. Karena pihak-pihak yang mengorkestrasi, ya, siapapun itu, termasuk seorang perempuan di TikTok yang kemana-mana itu, ya, videonya yang awalnya dipuji karena kayaknya logis, gitu loh. Dia bilang apa? Yang mana itu, ya? Yang membahas tentang azan dan gonggongan anjing ini juga. Dia mengkritik. Biasanya dia mengkritik pemerintah dan alasannya agak lumayan logis. Agak lumayan logis. Ya? Untuk kelas sebelah tuh udah prestasi. Udah paling pinter lah dia, ya. Nah, untuk yang kali ini kejeblos dia. Kenapa? Kelihatan banget dia bilang apa? Karena dia ini premisnya apa, konklusinya apa, gitu loh. Gimana? Ya kurang lebih sama seperti yang disebut oleh kelompok sebelah, bahwasanya Gus Yakut ini menistakan azan, menyamakan azan dengan gonggongan anjing dan sebagainya. Kurang lebih begitu, ya. Saya melihat bahwa orkestrasi oleh pihak oposisi memang selalu begitu. Mereka akan mencari kelemahan dari pemerintah, kelemahan dari unsur-unsur yang ada di bawah pemerintahan Jokowi. Terutama seperti Menteri Agama ini kan dari dulu memang diincer banget. Iya, diincer banget kan, karena dia dari sejak sebelum menjadi Menteri Agama itu sudah getol menangkis radikalisme, ya. Ya, makanya Gus Yakut ini memang ditarget, ini kapan keplesetnya orang ini. Kemarin udah pernah kepleset waktu itu, ya. Pidato itu loh. Yang pidato yang tapi itu kan terkait NU. Iya. Tapi kan benar konteksnya di dalam internal NU itu pun digoreng sedemikian rupa. Nah, ini juga begitu, dicari-cari celahnya karena memang pihak oposisi ini memang menargetkan pemerintah supaya posisi pemerintah itu sebagai rezim yang zalim. Nah, ini yang mereka terus, ya, mereka besar-besarkan dan mencari ini kapan keseleo. Jokowinya nggak pernah kan, jarang ini, ya.
Ya ada tapi kebijakan-kebijakan seperti itu ya. Yang agama tuh nggak pernah disentuh. Soalnya Pak Jokowi bukan NU. Jadi kalau ngomong nggak pakai contoh. Nah itu mungkin kurang lebih begitu ya saya melihatnya. Ini memang pihak oposisi memang udah nunggu mereka. Ya. Ini kapan kepleset? Kapan kepleset? Dan Dapat. ada meskipun lompat. Iya. Kurang lebih begitu. Nah itu gara-gara lompat begitu Ade, surat edaran ini kan sebenarnya karena tujuannya itu tadi baik ya. Maksudnya memang tujuan dari surat edaran ini baik sampai kita kan melihat bahwa sudah ada dukungan dari NU, Muhammadiyah, yang didukung Muhammadiyah, bahkan DKM sendiri, dan Pak JK, MUI. Jadi 4 ormas besar itu mendukung surat edaran. Tetapi gara-gara respon ada yang melompat seperti ini dengan spinnya yang kebencian dan fitnah, kan dukungan seperti ini seperti tenggelam gitu ya. Padahal masyarakat sebenarnya kan lebih mempercayai 4 ormas besar ini sebenarnya ya. Kalau terkait misalnya yang terkait dengan masjid atau yang menjadi konten dari surat edaran. Itu kadang ngelihatnya gimana itu ya? Apa ini keberhasilan cara komunikasi atau spin pihak sebelah oposisi ini atau katakanlah para kadrun atau radikal ini atau gimana tuh? Kalau keberhasilan kan artinya gini, dia melakukan secara lihai dan seterusnya. Tapi di Indonesia ini kan ini menjadi dengan mudah berhasil karena terlalu banyak orang yang agak tolol gitu kan, agak terlalu dungu untuk memahami bahwa itu bohong, bahwa itu fitnah. Misalnya secara gini, logika aja nggak nyambung, gampang lah itu membantahnya. Misalnya kan kita mulai dari isu tentang apa tadi, pelarangan itu kan, ya. Bahkan sebetulnya di dunia Islam itu kan dengan mudah orang menemukan fakta bahwa di banyak negara memang pengeras suara itu dilarang. Diatur lah minimal. Dilarang ya. Arab Saudi itu kecuali azan, Anda nggak boleh menggunakan pengeras suara dari masjid. Kayak pengajian mana boleh ada ulama-ulama lagi khotbah itu kedengaran kemana-mana, kan nggak mungkin. Sahur udah jam 2 mana ada pagi itu. Ada. Itu kan dengan gampang sebetulnya. Kalau Anda punya niat baik. Kalau Anda ulama niat baik mengatakan di negara-negara lain juga diatur, bro. Ya. Ngapain ribut? Itu kalimatnya bukan melarang azan kok. Jadi memang ada persoalan dengan para ulama kita yang masanya itu memang memang agak terbelakang gitu. Tapi mereka seharusnya sebagai ulama justru menjadi mengedukasi. Bahkan di organisasi-organisasi yang sebetulnya akan bisa berperan besar seperti tadi tuh yang Anda sebut itu, kan harusnya bikin statement yang secara jelas mengatakan tidak benar, kami itu tidak mendukung, kami jelas-jelas mendukung kok ya. Dan di negara-negara lain juga itu sebenarnya dilakukan. Bahkan sebenarnya ini bukan karena saya lebih suka organisasi yang satu dengan yang lain, tapi memang di Muhammadiyah itu tidak ada tradisi azan dengan speaker keluar yang sangat keras atau orang lagi mengaji itu keluar kedengaran. Itu memang dari dulu juga Muhammadiyah tidak melakukannya. Jadi bisa dibilang apa yang dikatakan oleh Pak Menteri ini nggak ada yang baru sama sekali. Dia cuma mengingatkan. Nah, itu surat edaran loh. Itu surat edaran dan nggak ada sanksinya. Nggak ada sanksinya kalau tidak dilakukan. Tapi memang sebagai Menteri Agama ya dia harus mengatakan itu karena jangan pernah lupa bahwa ada banyak masyarakat yang terganggu kan. Jadi kan dia dan dari sejak awal Gus Yakut itu sudah menegaskan diri sebagai Menteri semua agama. Makanya itu jadi penting untuk menjaga hubungan itu kan. Betul. Nah, dalam hal ini juga seharusnya kan orang-orang yang berpikiran rasional itu mengingatkan publik. Nih soal pernyataan Gus Yakut tentang anjing nih kita lihat. Coba kita urut kalimat per kalimatnya. Anda akan menemukan dimulai dari saya ingin agar speaker itu tidak begitu saja seperti tak ada aturan gitu ya. Kemudian dia bicara tentang rumah ibadah lain, baru dia kasih contoh lain tentang misalnya bunyi anjing ya. Dia kan ingin mengatakan
kalian orang Islam juga akan terganggu kalau ada bunyi-bunyian semacam ini dan kalian akan minta agar contohnya kan sebenarnya bukan hanya suara gonggongan anjing, ada suara truk. ada suara truk. Kan contoh-contohnya itu kan contohnya itu. panjang tuh ya. Itu kan diabaikan oleh orang-orang yang memang niatnya sudah busuk Udah menurut jahat, saya. iya. Kalau orang niatnya sudah jahat, memang akan selektif menggunakan contoh-contoh yang disampaikan oleh sang menteri. Nah, dalam hal ini memang yang sangat menyedihkan lah bahwa kemudian para pemuka agama itu kan sangat mungkin untuk meredam ini semua tanpa harus merasa takut. Oh, kamu jadi bela Gus Yakut, nggak harus gitu dong. Kita juga nggak ada masalah. Kita nggak ada hubungan sama sekali sama Gus Yakut kan? Iya. Kalau nggak tahu, Nong mungkin agak kenal ya. Kenal. Dan kalau kita kan boro-boro kan. Jadi maksud saya adalah nggak usah kenal mengenal kan, nggak usah musuh bermusuhan. Tapi kan kalau Anda ilmuwan, Anda ulama, Anda pemuka, Anda kan harus menunjukkan dong kepada publik bahwa sama sekali nggak ada masalah dengan pernyataan menteri itu, ya. Jadi ya tapi kan kembali kalau memang tujuannya adalah seperti Anda katakan, ada sesuatu yang bersifat konspiratif, memang ingin menjatuhkan bukan Gus Yakut, tapi menghancurkan image Jokowi. Ya itulah penjelasannya. Tapi kan yang menarik, jadi kalau Anda datang dari NU, Muhammadiyah, MUI dan DKM, Anda itu tidak akan menjadi bagian dari orang yang menyerang selama 3 minggu ini kan? Seharusnya kan? Seharusnya iya. Jadi yang menyerang tuh pasti yang di luar itu. Betul itu. Nah, siapa mereka? Itu yang kan itu sebenarnya terpetakan kan, Nah, makanya jadi kalau misalnya kita lihat runtutannya nih, misalnya Roy Suryo lapor polisi. Nah, dari situ kemudian genderangnya dimulai itu. Makanya ada apa itu video Sugi Nur yang itu ngeri itu. Menurut saya itu justru itu pelecehan ya, Bro ya. Gimana Bro tuh yang apa itu? Aduh, saya nontonnya aja nggak mau tuh. Ya, setuju sekali ya. Saya juga ingin menyinggung soal Sugi Nur ini. Saya ingin membahas profilnya dulu ya. Sugi Nur ini sebenarnya bukan apa ya? Bisa disebut bukan orang intelek lah ya. Karena nanti mungkin representasinya kayak yang gini tadi itu loh. yang saya bilang itu. Cuma saya bilangnya tolol kan tidak intelek lah. Iya. Dia bahkan ada yang mengatakan dulu dia tuh penjual obat di jalanan itu. Sales. Iya, tidak belajar malah katanya sales membalut segala. Nah, sekarang itu ada fotonya. Ada meningkat itu. Kalau dulu penjual tapi obat. ya kita tidak menghina juga ya. Enggak. Ini kan dalam rangka track record. Siapa dia? Siapa dia? Nah, setelah itu dia nggak belajar agama juga, Bang. Tahu-tahu jadi ustadz dan ada embel-embel Gus. Gus itu kan anak kiai kan, setidaknya ya kiai yang ngelola masjid lah, meskipun bukan kiai besar. Padahal Gus. Dia ini ya bukan siapa-siapa gitu. Tiba-tiba pakai peci dan ceramah, isinya tentang rezim lah, tentang lain. Aduh. Dan disukai nggak sih itu? Maksudnya kok jadi banyak lah heboh. Aku juga heran juga gimana ya, kok sampai begitu gitu loh. Terkait persoalan penertiban speaker ini juga saya melihat bahwa ini adalah pameran fakir logika. Jadi Bang Ade Armando istilahnya bagus banget nih. Fakir logika ini harus jadi poin banget nih. Gimana? Perjuangan Bang Ade untuk mencerahkan umat, gitu. Untuk mengkampanyekan akal sehat itu masih jauh, Bang. Kalau ngelihat dalam konteks ini gagal ya. Masih jauh. Perjuangannya sangat saya melihat ini agak-agak remang-remang masih gitu lah. Kalau sebenarnya agak lumayan. Kalau saya ngelihatnya malah gelap gitu kalau ngelihat kayak dia. Benar. Saya menghargai usaha Bang Ade yang begitu keras di setiap videonya. Pakailah akal sehat gitu kan. Karena dengan akal sehat negara ini akan selamat. Dan itu berulang-ulang gitu. Dan nyatanya nggak masuk. Contohnya ini Sugi Nur ini, Bang. Jadi ada pameran fakir logika tadi. Bisa-bisanya dia ingin mengkritik Gus Yakut yang ingin di-framing menistakan azan. Dia sendiri yang menistakan, Bang. Masa azan sambil menggonggong ini kan waduh. Itu udah kena itu. Iya. Udah dilaporkan kan sekarang? Katanya ini dilaporkan di pameran logika polisinya juga pusing. Bingung juga ya, karena dia juga kan baru keluar dari penjara kan. Ya, kamu lagi. Sepertinya perlu dipesantrenkan lagi di dalam itu. Nggak tahu dia kangen sama kantor polisi sama tahanan. Sepertinya begitu, Bang. Dia punya banyak teman kali ya. Sebenarnya Sugi Nur ini nggak efektif kalau di penjara. Sebenarnya harusnya dia dimasukkan
ke pesantren buat belajar lagi. Mestinya begitu tuh. Ya, di kita kan untuk menyusun menertibkan hal-hal seperti itu kan belum ada kan. Piagam dai sampai sekarang sertifikasi. belum ya sertifikasi dai kan. Mestinya itu ada untuk membatasi orang-orang seperti Sugi Nur ini, penjual obat yang terakhir naik jadi sales pembalut. jadi aku nggak tahu apakah itu naik, apakah yang mana duluan nggak ngerti ya. Definisinya gimana? Yang terpenting dia tuh nggak belajar agama. Tapi Kak ini menarik yang dibilang oleh Kak Jito ini, bahwa dalam konteks keriuhan soal surat edaran Menteri Agama ini, kita melihat bagaimana fakir logika itu dipamerkan. Ini gimana nih Kak Hade? Merasa gimana tuh? Yang selama ini sebagai yang selalu mengkampanyekan berkali-kali pakailah akal sehat. Gimana nih gunakan akal sehat? Ada ketua adat di Minang yang menyatakan Menteri Agama jangan pernah menginjakan kaki di Sumatera Barat. Benar, mengusir, iya. Ya ketua adat bro, Minangkabau pula. Maksud saya adalah. Jadi maksudnya dimaklumi aja? Enggak, justru enggak. Jangan. Kan seharusnya enggak dong. Ini harusnya orang pinter. Kenapa dia mengharamkan? Emang dia pikir dia itu siapa? Nah, jadi masalahnya adalah yang fakir logika ini terlalu banyak. Ya, bahkan saya terakhir tuh lihat komisioner KIP juga juga katanya sama itu ininya soal memahami salah konteks dari ucapan Gus Menteri ini. Maksudnya dia lebih mengikuti arus yang fakir logika ini. Iya. Jadi sebagian barangkali karena memang lagi cari muka aja. Kan ada yang begitu ya. Itu kita maafkan, itu cuman ya udahlah. Pansos kan. Atau yang tadi yang Anda bilang di TikTok itu si perempuan itu. Kan gini, orang-orang semacam itu tuh memang dapat angin karena ngomong-ngomong semacam ini kan. Tapi ya biasa ya, karena dia nggak pinter-pinter amat ya akan dengan segera kepleset kan. Dan sekarang orang jadi ketawain dia. Walaupun dia tetap akan populer di kubu fakir logika itu. Yang dianggap oleh cerdas oleh Rizal Ramli itu. Oleh Rizal Ramli. Saya nggak tahu Rizal ngomong nggak soal. Kayaknya orang-orang sebelah sana tuh semua ngomong kan. Jadi oke. Tapi gitu, saya ingin katakanlah bahwa sebagian itu karena lagi pansos, sebagian memang mau punya kepentingan politik untuk ingin menjatuhkan Jokowi kan, atau menyerang sang menteri. Buat dia sih nggak penting mau logika apa kayak, karena seperti ingat zaman si Hitler dulu kan, yang mengatakan bahwa pusat masalah kita adalah orang Yahudi, karena itu orang Yahudi dibunuh. Itu Jerman loh, sebuah bangsa yang beradab sebetulnya. Nah, tapi memang yang paling parah adalah yang jadi korban-korban itu adalah orang-orang yang memang sedemikian terbelakang cara berpikirnya, apakah karena edukasinya rendah, apakah karena memang selama ini tidak pernah diajarkan untuk berpikir sehat oleh guru-gurunya, oleh ulama segala macam, yang kemudian menjadi pejuang-pejuang militan yang injek-injek foto itu, ingat nggak yang ibu-ibu berjilbab? Itu kan pasti ibu-ibu yang merasa diri mereka adalah muslimah sejati gitu loh. Terus merasa dihina. Kan yang salah dia ngasih tahu bahwa itu penghinaan. Coba kalau ulamanya bilang, Bu, itu bukan penghinaan, itu biasa, di mana-mana juga begitu. Nah, jadi ada jutaan orang nih yang menjadi korban. Nah, dalam hal ini memang menjadi kewajiban kita barangkali untuk terus mengedukasi agar orang-orang semacam ini suatu kali akan tercerahkan. Mungkin tidak sekarang, tapi pelan-pelan. Tapi kalau kita diamkan, seperti saya katakan tadi, kalau ulamanya tidak bicara, ya akan terus begitu. Nah, jadi kan kita yang bicara, ya Ustadz Kajito jadinya yang bicara kan, yang mudah-mudahan ada pengaruhnya. Mungkin tidak sekarang, tapi dalam waktu secara gradual. Karena sekarang ini kita terbuka lagi mata kita betapa memang masih terbelakangnya cara berpikir sebagian umat Islam di Indonesia, yang nggak harus kita deny, ingkari, kita bantah. Kita justru harus perbaiki bersama-sama ya. Dan itu saya yakin Pak Menteri Agama ini juga sebetulnya tujuannya itu dengan melakukan pernyataan-pernyataan, bikin kebijakan-kebijakan
yang terlepas dari kontroversial atau tidak, tapi harus dia lakukan dalam rangka mencerahkan bangsa ini. Karena kalau itu nggak dilakukan, mau sampai kapan masyarakat kita itu akan tercerahkan ya? Iya. Itu tadi saya bilang namanya Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra JKD. Dia bilang apa? Iya, dikiranya azan itu memanggil Allah. Oh, jadi ini tuh ada juga bukan hanya videonya Gus Yakut yang dipelintir sedemikian rupa. Misalnya videonya Guntur juga yang fatwa Guntur Romli di sini yang soal suara azan Tuhan tidak tuli. Itu juga dipelintir habis-habisan. Jadi karena dianggapnya bahwa videonya Guntur itu azan itu yang dimaksudkan itu untuk Tuhan. Atau pengeras suara itu untuk Tuhan. Padahal jelas-jelas dalam video itu kan buat manusia gitu loh. Tapi yang kayak gitu aja dipelintir. Dipelintirnya menjadi seolah-olah azan itu buat Tuhan dan Tuhan itu tidak tuli. Jadi memahami video yang sangat sederhana pun itu susah sekali gitu loh. Ya, barangkali nggak paham atau sengaja melintir juga. Iya, atau sengaja. Jadi yang Tapi kalau itu wakil ketua KPAI. Iya, KIP. Wakil ketua KIP. Bayang itu lembaga negara. Negara. Yang seharusnya orang yang duduk di sana adalah orang-orang yang cukup pintar kan. Kalau logika sederhana aja dia, kan ada dua kemungkinan selalu saya ulang ya. Pertama, nggak mampu, memang nggak paham. Artinya logikanya terlalu cetek gitu, IQ terlalu rendah gitu. Nggak mampu aja, nggak paham gitu ya. Kedua, jahat. Ya, jadi kalau either one of them jadi either dia itu bodoh atau dia jahat kan, sama-sama keduanya atau keduanya. Tapi kan kalau kayak orang kayak seperti ini dan jahat dan duduk kan, di lembaga negara dan dibiayai oleh kita, digajinya oleh pajak kita. Ya, jadi hancur negara. Jadi memang kita harus terus bersuara menurut saya, lawan aja terus. Oke, ini closing gimana bro? Kalau closing saya ada dua hal sebenarnya yang bisa sampaikan ya. Mantap. Pertama terkait lembaga adat tadi di Sumatera Barat ini adalah residu pilpres sebenarnya. Karena dulu Jokowi ada sebuah kampanye hitam dulu. Kalau Jokowi berkuasa, azan akan dilarang. Nah, mereka mendapatkan momentum ini. Tuh, kan? Jadi terkonfirmasi istilahnya ya. Jadi kenapa di Minangkabau di Sumatera Barat ya? Karena memang di sana memang mayoritas anti Jokowi kan. Nah, ini lagi-lagi berat nih. Makanya perjuangan Bang Ade itu masih sangat panjang, Bang. Jangan lelah, Bang, untuk merawat Indonesia. Ya kan sama-sama gitu. Emang saya aja yang lelah, Anda kan juga lelah. Penonton juga lelah. Iya. Oke, yang kedua saya kira ini ada pihak yang mengail di air keruh ya. Terkait posisinya Gus Yakut. Karena mereka juga ingin ada seruan-seruan kemarin FBR kan ini ya demo ya. Iya. Salah satu tuntutannya itu dan langsung ditemuin kalau nggak salah sama Gus. Salah satu tuntutannya itu meminta Gus Yakut dicopot. Hal seperti ini kok minta dicopot itu kan jauh banget kan. Apalagi yang minta FBR gitu loh. Dan saya menduga bahwa kenapa ormas seperti FBR ini bergerak ya. Ini bukan ormas agama loh ini. Kenapa mereka bergerak? Karena ini ada yang ingin menumpangi isu ini, memanfaatkan mereka. Dugaan saya begitu ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi memang polanya seperti itu sih. Saya membaca polanya seperti itu. Jadi karena ada pihak-pihak yang ingin mendongkel lah istilahnya atau menggantikan posisi Gus Yakut, maka mereka memanfaatkan isu ini. Mumpung ada isu nih kita hajar habis. Makanya sampai berapa minggu? 2 minggu. Isunya gak reda-reda. Karena memang terus dijajai, Bang. Ini selesai, nanti corong lain muncul, ini selesai corong lain muncul dan seterusnya akan seperti itu. Dan ini memang berbahaya kalau aparat penegak hukum tidak mengambil tindakan tegas. Contoh Gus Nur tadi, bagi kita itu nggak masuk akal gitu loh. Tapi bagi kelompok yang di bawahnya Gus Nur tuh nggak intelek kan. Di bawahnya apalagi gitu loh. Double. Nah, itu lebih parah lagi akibatnya. Dan mereka percaya bahwa apa yang dikatakan Gus Nur yang diazan dengan menggonggong itu benar gitu loh. Dan ini harus bukan pelecehan malah benar ya. Iya, makanya memang perjuangan ini masih sangat panjang, Bang. Jadi jangan istirahat dulu lah. Masih banyak yang ada. Ini ntar penonton menyangka saya emang istirahat. Nggak ada ya. Nggak ada cerita ini. Kurang begitu. Maksudnya jangan istirahat, bukan istirahat tapi jangan lelah lah. Harus terus menerus kita kuatkan ya. Gimana closing Kak Ade ya? Iya, jadi kalau saya sih ya kita sebagai warga sipil nih, kita bertiga dan teman-teman di Cokro TV, ya kami kan tidak punya kekuatan hukum. Jadi
kalau urusan hukum ya biarlah aparat penegak hukum ya. Ya. Tapi memang kita sebagai masyarakat sipil itu memang harus sadar bahwa perlu ada upaya terus-menerus untuk mengingatkan, mengoreksi, mengkritik, mencerahkan bangsa ini. Karena betul ini sebuah contoh terbaik tentang betapa ketiadaan akal sehat itu menyebabkan ancaman-ancaman yang penuh kekerasan semacam ini. Ini kalau saja dibiarkan barangkali memang dan tidak di-challenge. Ini kan gerakan ada di mana-mana gitu ya. Ngeri kan? banget polanya. Polanya itu memang mengerikan, menakutkan. Ya kita yang berakal sehat dong menjawab ini semua ya. Jadi saya sih berharap ya para ulama kita itu jangan diam, jangan bungkam. Karena para ulama itu didengar oleh umatnya. Jadi kalau para ulama tahu persis bahwa sebenarnya pengaturan mengenai speaker itu ada di mana-mana, sampaikan kepada publik. Dan kalau memang para ulama percaya bahwa ini sebetulnya tujuan dari Menteri Agama itu bukan dalam rangka melarang azan, sampaikan kepada publik. Dan kalau ulama memang menganggap bahwa tidak ada niatan dari Menteri Agama untuk menyamakan azan dengan anjing menggonggong, ya sampaikan dong, jangan diam saja. Itu yang sebenarnya harapan saya. Dan saya senang sebenarnya sekarang itu udah mulai ada, mungkin juga karena setelah misalnya kayak Roy Suryo pemancing pertama itu ya, itu dilaporkan langsung oleh LBH Ansor ya. Karena videonya itu atau responnya itu. Nah itu saya lihat di medsos kemarin itu kiai-kiai ulama-ulama di YouTube dan di kampung-kampung tuh udah mulai itu. Masih itu ada bagus, ada efek. Jadi memang selama itu di challenge gitu atau di counter itu memang meskipun susah gitu ya, tetapi memang harus gitu. Dan ada perubahan narasi gitu ada perubahan narasi. Dan mungkin pemirsa tugas kita semua juga ya, bahwa setiap kita mendapatkan atau mendengar informasi itu harus benar-benar di cross check ya. Jangan langsung diterima, tetapi harus benar-benar ini benar. Kayak misalnya tadi dalam kasus Gus Menteri ini tentang suara azan dibandingkan dengan anjing misalnya dengan gonggongan, kan secara logika itu kan nggak mungkin seorang menteri misalnya mengatakan seperti itu. Itu pasti ada sesuatu. Kalau misalnya disampaikan informasi seperti itu, cross check dulu. Oke, saya kira kita sudah cukup panjang lebar membahas soal ini, dan terima kasih Kak Ade, terima kasih Bro Kajito. Kita akan ketemu lagi dalam tema yang lagi viral berikutnya ya pemirsa Cokro TV. Terima kasih semuanya dan tetap salam sehat. Salam sehat.